Ya, halo teman-teman, di sini kita mendapat kesempatan untuk bertemu dengan sang agen, Ko Gabriel Budi. Halo Ko, gimana kabarnya Ko? Baik. Senang ketemu Koko Jersey. Ya, saya juga senang ketemu Ko Budi tentunya. Jadi Ko Budi, ini di Jakarta kita ini dalam rangka apa Ko Budi ke sini? Tanggal berapa ini? Tanggal 8 Januari. Ada apa di sini? Sabtu 8 Januari. Ada apa kesibukannya Ko? 7 ya? 7 atau 8? 8. Apa kesibukannya Ko? Ya, jadi sebenarnya saya dari Bali. Saya habis visit pemain-pemain di series Bali, juga ada beberapa transfer. Lalu ada Alexander Rakik ke PS Tira, Melvin Place dari Bali United ke Bayangkara. Terus ke sini untuk acara visit juga pemain-pemain saya di timnas. Ada Asnawi, Ryuji sama Sagara. Terus di sini juga pagi-pagi ini sarapan ketemu Koko Jersey. Terima kasih Bang lo udah disempetin banget untuk ketemu saya gitu. Iya, sama-sama. Jadi kita sekarang karena channel jersey kita mau nanya nih, Ko Budi ada koleksi jersey gitu? Iya, koleksi jersey ada, dan saya sangat suka koleksi jersey pemain-pemain saya sendiri. Karena kenapa? Karena ada sense of belonging, karena ada cerita di balik itu semua. Lalu juga saat ini sudah sejak dari awal saya bergabung di tim Alvan. Mana ini coba dikasih lihat dulu bekas ya. Jadi tim Alvan adalah local brand, dan kita punya sama visi, sama tujuan sejak awal, sejak saya merintis karir sebagai agen pemain, dan Alvan juga merintis di dunia jersey. Oh gitu ya. By the way, ini ngomong-ngomong gini, ini nggak di-endorse ya? Saya nggak di-endorse maksudnya. Kalau untuk Alvan silakan ya, untuk langsung reaching aja ke saya. Siap. Spaso, Palitevata. Iya, Spaso. Ini saya juga pakai Spaso nih. Ini pakai Spaso ini sengaja untuk menaikkan memori Ko Budi sebenarnya. Awal-awal karir sebagai agen pemain ya. Oh, jadi waktu ketika Spaso itu Ko Budi masih baru terjun jadi agen pemain. Iya, waktu itu 2010-2011 kalau nggak salah, zaman LPI ya. Dan waktu itu awal karir sebagai agen, kilas balik ya saya ambil workshop licensing, FIFA licensing agent. Waktu kalau sebelumnya harus ikut workshop, harus belajar, harus ambil license, tapi karena situasi internal di sepak bola kita, juga pandemik apa semua, kegiatan itu lagi nggak ada. Cuma kalau kilas balik memang waktu itu 11 tahun 2010-2011 itu adalah dualisme LPI dan ya, ingat banget sih waktu itu. Jadi itu waktu itu awal karir, dan Spasojevic menjadi salah satu pemain pertama yang datang ya ke Budi ya? Iya, Spaso sampai saat ini masih bekerja sama dengan saya. Dia karakter dan figur yang luar biasa ya. Selain sebagai pemain hebat, juga punya karakter, komitmen, kompetensinya luar biasa. Jadi kita bekerja long term. Jadi saya dan pemain bukan hanya sekedar bisnis ya, kita hubungan jangka panjang keluarga. Spaso, Goran Gancev, pemain Persebaya, Arema, Bahrain, Semen Padang, sekarang sampai pensiun jadi pelatih di Liga Super Macedonia, Pelister. Sampai sekarang Spaso, Goran dan lain-lain sudah menjadi keluarga. Bahkan Spaso dan Goran ini jadi best man saya waktu pernikahan saya. Oh, keren ya. Jadi berarti nggak sekedar hubungan bisnis, hubungan saling menguntungkan, tapi benar-benar jadi keluarga gitu ya, Ko. Betul. Keren. Oke Ko, jadi kan di sini aku yakin ya, dari semua subscriber yang nonton juga pasti masih banyak bertanya-tanya soal apa sih kerja jadi agent pemain gitu. Kalau boleh dibagi ke kita sibuknya ngapain aja? Apakah cuman sibuk ketika jendela transfer seperti sekarang ini, atau ketika masa tenang juga ngapain aja gitu? Mungkin bisa sharing ke kita nih kok. Iya, jadi tugasnya sih bukan melulu cuma soal signing kontrak ya. Jadi kerjanya lebih luas, karena kita juga harus maintain ya. Jadi kita harus selalu kasih advice untuk pemain, pelatih. Jadi kalau di transfer window memang kita fokus ke negosiasi dan signing ya. Lalu ada press release, press conference, kita bicara dengan media. Tapi
sepanjang tahun juga bukan hanya itu, karena kita juga ada deal dengan sponsorship, lalu kita juga harus dampingi pemain. Jadi pemain itu bukan robot ya, kita harus ada saat pemain lagi di atas dan juga saat di bawah ya, karena kalau kita ada waktu dia lagi top aja ya gampang semua bisa. Iya. Cuma kalau yang penting kan kita harus support pemain, terutama di saat-saat sulit. Contohnya kalau pemain cedera, itu adalah hal yang paling ditakutkan ya. Kita harus selalu ada, kita harus selalu support. Kalau pemain nggak cocok dengan sistemnya pelatih, kita harus discuss gimana baiknya. Lalu kita juga harus kasih saran untuk pemain ya. Jadi pemain harus berpikir lebih ke arah jangka panjang, jangan hanya berpikir saat ini main, setelah itu selesai. Karena yang paling sulit adalah life after football, life after basketball career, itu yang paling sulit sih. Oh ya, basketball ini by the way kan Ko Budi juga juga lagi banyaknya masuk ke basket lokal ya. Duitnya lebih kenceng mana kok? Duitnya lebih kenceng mana? Ini tanpa menyebutkan nominal nih mungkin bisa lebih kenceng ini kalau gitu. Kalau market di Asia ya, di Asia Tenggara, Indonesia, di Asia tetap sepak bola nomor 1 ya. Karena sepak bola secara market lebih luas, tapi basket ini kan segmennya khusus dan sangat menarik juga mestinya. Mereka punya market yang menengah ke atas, dan marketnya itu lebih sempit tapi loyal mereka. Ya ada perbedaan, ada plus minus ya, diharapkan ya saling berkesinambungan lah. I see. Jadi intinya sepak bola lebih menghasilkan tapi basketball juga menarik gitu kira-kira kesimpulannya ya kok ya. Ya ini kok tadi sebelumnya di awal sudah bilang baru dari Bali ke sana sini, berarti santai minum aja dulu. As a agent, berarti kok banyak traveling dong, iya nggak? Iya tentu banyak traveling dan kita harus standby ya. Jadi hari ini di sini di kota ini, kalau ada panggilan kita harus cepat meluncur ya. Dan itu jadi sebuah kesenangan atau malah jadi sebuah penderitaan sekarang kok? Ya, traveling itu. Ya harus disyukuri lah, karena kan Tuhan kasih pekerjaan ini ya. Happy sih bisa keliling, bisa nyoba kopi mana, snack mana, makanan kuliner mana. Cuma ya ada tantangannya karena apalagi during the COVID situation ya, pandemic ini ya, kita harus lebih protokol, kita juga harus lebih lebih aware. Ya ada tantangannya. Oke, katakan di waktu normal nih kok, itu seminggu kita katakan bisa berapa kali terbang at the highest gitu, dan di padat-padatnya itu pas normal berapa kali seminggu nih? At the highest dulu sebelum COVID itu 1 tahun bisa 1 tahun 80 sampai 100 flight. Itu luar lokal ya, semua ya, udah campur lah, ada transit, ada apa. Siap. Bukan hanya flight juga, dia campur, maksudnya dari kereta atau apa, tapi tripnya bisa seperti itu. Iya. Oke kok, sekarang ke dari sisi yang menarik nih. Ini tadi kan kita football lah, karena Koko Jersey jelas bahasnya juga selama ini jersey bola gitu ya. Tanpa menyebutkan nominal, karena nominal kan sensitif nih ya kok ya. Siapa nih pemain yang paling wadidau, paling menguntungkan buat Koko gitu? Kalau boleh tahu nih kita nih. Menguntungkan ya. Ya profitable lah. Berarti kita ketika deal, ketika pindah atau ada perpanjangan kontrak atau apapun itu menghasilkan rupiah yang banyak gitu. Siapa kok? Paling banyak. Rupiah, dolar, euro. Ya, apapun lah. Atau yang penting duit lah, yang penting cuan gitu. Siapa kok? Saya boleh tahu kok. Tanpa menyebutkan nominal nih, karena saya tahu sensitif, nanti takutnya ada yang tidak diinginkan nonton. Nah, kita kena semua gitu. Kalau aku sih lebih menyoroti it's not only about business ya. Oke. Jadi aku dari awal memang justru aku nggak seberapa kayak kalkulatif pemain ini menguntungkan atau enggak. Aku justru passion projectnya seperti apa. Jadi kenapa kalau lihat sekarang beberapa aku lebih banyak ke pemain nasional, pemain lokal, karena pemain lokal nasional ini aset bangsa negara. Jadi ketika ada kesuksesan maka bangga sekali karena kalau hanya melihat materi uang ya kita bisa short term kerja, datangkan main ini deal bye. Tapi kalau kenapa keinginan saya
sekarang berfokus ke pemain lokal nasional ini karena ya ada kebanggaan tersendiri kita sebagai orang Indonesia. Jadi ketika Asnawi bisa saya bawa di Korea dan bisa sukses, Ryuji Utomo juga di Pineng ya. Ya, Pineng Spaso juga sukses di Malaka waktu itu. Ada kebanggaan tersendiri ya karena representasi Indonesia bisa sukses di dunia sepak bola overseas abroad ya. Kalau dari aku seperti itu sih. Oke, berarti intinya tidak ada jawaban siapa yang menguntungkan gitu ya. Silakan teman-teman berimajinasi sendiri siapa yang menguntungin gitu kok ya. Iya. Oke, next go. Oke, sekarang kan Ko Budi sudah berapa pemain yang saat ini sedang di luar negeri? Cuman Asnawi doang ya? Asnawi, Ryuji sekarang kan balik. Oke. Nah, terus ya ini sudah ada beberapa pembicaraan. Oke. Semoga semuanya berjalan lancar lah. Cuma momen-momen ini sih ini kan transfer window belahan negara berbeda, kita harus nyocokkan juga ya karena transfer window di Indonesia sama luar berbeda. Ya, karena kita tidak ngikutin kalender FIFA ya waktu itu ya. Apalagi dengan COVID season kita harus berhitung juga kalender maju mundur, karantina, bisa keluar nggak bisa masuk, cukup menjadi tantangan. Oke, kalau tadi cukup menjadi tantangan. Sekarang Asnawi ketika ke mana? Ke Korea, ke Ansan Greeners. Itu seberapa challenging tuh? Karena kan ya waktu itu benar-benar Korea sempat turis nggak boleh masuk, cuman yang punya visa kerja ya Korea. Itu gimana? Seberapa menantang di kala pandemi masukin ke luar negeri gitu? Sampai sekarang juga ada restriction border ya. Oke. Karena boarding permit bisa masuk tentu dengan karantina panjang 14 hari, tracingnya ketat. Tantangannya besar karena sepak bola di tengah pandemik itu concern dari FIFA ya. Liganya bisa maju mundur dengan kalender FIFA, dengan karantina, protokol kesehatan ya. Tapi yang digarisbawahi mental Asnawi, karakternya bagus, dia berani bayar harga. Kita diskusi offernya lebih rendah dari di sini tapi kesempatan bagus, lalu saya izin dengan PSM Makassar, respect dengan orang tua Asnawi, Pak Bahar Muharam, legend sepak bola Makassar dan Indonesia juga, saya diskusi dengan Asnawi. Lalu ada referensi yang bagus dari tim pelatih timnas, Coach Shin Tae-yong, Yu Jae-hoon dan teman-teman. Dan Asnawi berani ambil tantangan dan sign seal, dia berangkat, adaptasi di sana, dia karantina 14 hari, ya. 1 hari keluar, pre-season, tapi tracing langsung dengan orang COVID walaupun dia negatif, dia ikut protokol, karantina lagi 14 hari, jadi hampir 1 bulan karantina. Dia telepon, challenging banget, tapi ayo kita juang sama-sama, bisa buktikan tahun pertama belajar dan bisa cukup adaptasi dan jadi kapten timnas. Sekarang kita perpanjangan lagi 2 tahun. 2 tahun. Wow. Ini berarti ini bukan pinjaman, ini transfer permanen, gitu ya. Permanen move. Jadi kenapa kita decide bertahan di sini? Karena dengan adaptasi yang lebih lama, maka Asnawi lebih punya kesempatan untuk belajar dan lebih punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Setelah dia siap, semoga kita bisa bersama-sama lagi untuk naik ke level yang selanjutnya. Eropa maybe? Ya, nggak pernah tahu ya. Oke. Siap. Oke kok. Jadi ini masih menarik nih, masih menyoal Asnawi nih. Oke, tapi nggak apa-apa, sambil makan. Maaf kok sebelumnya. Nggak santai, makan aja, makan aja. Nggak apa-apa, biar orang-orang tahu kita tuh lagi jam brunch gitu. Jadi gini, Ko Budi, ada nggak sih hubungan ketika gini? Asnawi kan tampil keren banget nih di AFF kemarin ya. Bahkan banyak legend dari Singapura, Bai Haki itu memuji penampilannya, dan saya rasa majority dari yang nonton di channel saya juga melihat betapa mainnya naik turun, maju mundur, provokasi, berani duel segala macam. Itu ada pengaruh nggak dengan value pemain? Dan kalau boleh diajar nih ke kita apa yang mempengaruhi naik turunnya value seorang pemain nih, kalau boleh dibagi ke kita? Ya, yang satu pasti performa di lapangan, itu kan hubungan langsung dengan value pemain. Kedua, usia pemain. Usia ya. Ketiga juga durasi kontrak dan kelas klub dia di mana. Cuma apresiasi dengan penampilan Asnawi karena di timnas dia
menunjukkan sosok kepemimpinan. Dengan usia 22 tahun, dia punya mental yang nggak takut, dia berani untuk membela kawannya, berani untuk mempertanyakan keputusan wasit kalau memang dirasa merugikan, berani untuk berdiskusi dengan baik. Apresiasi sih, karena semoga ini adalah awal yang baik untuk timnas Indonesia dengan semua pemain, semua tim pelatih, semua stakeholder sepak bola Indonesia untuk tujuan kita ya step by step Asia Tenggara, Asia, bahkan kalau Tuhan mengizinkan ya ke level dunia. Dan by the way, kalau boleh sekarang kita tahu kok value-nya sudah berapa sih Asnawi gitu? Value katakan karena saya sebagai owner klub nih di Eropa gitu, saya mau beli gitu, itu berapa yang harus ditebus ke Ansan gitu? Kalau ya itu kan bukan rahasia, jadi kita mau tahu nih berapa nih kira-kira nih. Nah kalau itu itu maksudnya kita nggak bisa ngomong. Cuma kalau lihat dari value Asnawi, lihat dia sebagai performa di lapangan bagus dan intangible-nya juga di luar, secara sisi marketing dia juga bagus. Ini dibuktikan dengan ketika kita teken pertama di Ansan, follower klub langsung meningkat dan exposure bagus sekali ya. Dan oleh Ansan saya ingat banget itu di milking abis-abisannya, dikit-dikit konten Asnawi. Waduh, aku sampai ya ini mungkin bagus juga sih untuk bagi mereka untuk meraih market kita ya kok. Sepak bola justru ya kita. Iya, emang. Oke, next kok. Ini sekarang Asnawi sudah, tadi Ryuji juga sudah ke Pinengko. Sekarang berarti kalau boleh saya tahu nih, dari list, by the way listnya ada berapa coach di sekarang saat ini? Ada 30 pemain mungkin. 30, iya, oke. Ya. Dari 30 ini selain, berarti kalau kurangin 2 ada 28 ini kok. Siapa yang kira-kira bakal ke luar negeri lagi gitu? Siapa lagi? Kan ini ada pembicaraan sih, tapi saya biasanya baru bicara setelah ada kejelasan ya. Karena kalau teaser rumor-rumor enggak lah, karena kan aku lebih suka bekerja di belakang layar, deal kita announce. Karena kalau biasanya beberapa kalau misal rumor-rumor itu biasanya dengan tujuan untuk naikkan berita, naikkan follower enggak lah, karena ya lebih baik yang sudah pasti saya baru announce. Keren. Walk in silence, let the success be your noise. Ya ntar nggak seberapa lama lihat IG-nya, lihat story-nya Kobudi ada hashtag sign still gitu aja kali ya, itu udah paling bener dah. Kalau di Eropa ada hashtag here we go ya ala Fabrizio Romano, di lokal ada sign still ala Kobudi ini gitu. Jadi gini kok, setelah banyak Kobudi melepaskan pemain-pemain keluar, banyak ya banyak lah kita bilang ya, beberapa lah. Oke, itulah terserah lah apa bahasa diplomatisnya Kobudi, terserah lah. Jadi apa sebenarnya apa sebenarnya tujuan dari Kobudi untuk apa tujuannya mereka ini dikeluarin apa gitu, maksud dari dan tujuannya? Apakah di lokal kurang atau mungkin ada niatan terselubung dari Kobudi ini? Ya, kenapa sekarang fokus dan encourage pemain keluar, karena dengan bermain di luar mereka dapat belajar sesuatu di sana. Mereka dapat belajar dari sepak bola, iklim sepak bola di luar, adaptasi gimana, dan tentu saja output utamanya untuk prestasi timnas. Kenapa? Karena tim nasional itu sendiri adalah representasi bangsa. Jadi ketika seorang pemain Indonesia bermain di luar, ketika dia bisa ada prestasi dan sukses, ada kebanggaan dari orang Indonesia. Selain itu, ketika mereka dipanggil memperkuat tim nasional, diharapkan mereka bisa kasih dampak yang positif. Itu Indonesia harus mencontoh dari tetangga sebelah Thailand. Karena kenapa Thailand levelnya bisa naik? Karena beberapa pemain berani melangkah ke Liga Top Asia, dan mereka buktikan ketika mereka dipanggil tim nasional, mereka kasih dampak yang positif. Ketika mereka perform pun beda gitu ya. Yes, dan juga di sini mentalitas pemain di luar kita harus contoh, karena di sana di dalam lapangan semua sama, berusaha terbaik merebut tempat reguler, tidak ada pemain asing, lokal, daerah, muda, tua, semuanya sama, yang terbaik dipasang. Di sini mental pemain Indonesia harus mencontoh. Kalau di dalam lapangan kita rival, di luar kita teman, tapi di dalam lapangan nggak ada pemain asing atau pemain lokal, kita sama, kita rebut tempat sesuai kemampuan. Sip ya.
apa ya, tujuan yang mulia banget ya dari Ko Budi ya. Waduh, kecil apa yang dilakuin gini-gini, ternyata maksud dan tujuannya tuh tinggi banget, jauh banget. Jarang kepikiran ya. Saya juga baru nyadar, oh iya ya gitu. Oke ya, itu dia tadi perbincangan singkat kita bersama Ko Gabriel Budi yang seorang top agent kalau dari saya gitu ya. Oke Ko ya, thank you Ko. Ya, see you. Semoga di masa depan ada pembicaraan lagi dan mungkin kita bisa ngimpun pertanyaan dari teman-teman nanti di masa depan. Ya mungkin suatu saat ketika 5.000 subs atau 10.000 subs ya Ko ya. Sip, keep going. Oke, thank you Ko. Thank you, bye-bye.